Studi kasus manajemen isu perusahaan internasional yaitu pentingnya manajemen isu bagi maskapai penerbangan dalam menghadapi dampak COVID-19. Studi kasus pada Cathay Pacific Airways. World Health Organization atau WHO mendeklarasikan penyebaran virus ini menjadi pandemi pada tanggal 9 Maret 2020. Pandemi virus COVID-19 ini yang masih terus berlanjut telah membuktikan bahwa ancaman kesehatan secara global bisa membawa krisis bagi dunia pariwisata. Perjalanan udara internasional melambat dan mengalami penurunan dengan cepat sebagai akibat dari krisis tersebut. Banyak negara yang memberlakukan larangan perjalanan, menutup pembatasan, atau memperkenalkan periode karantina. Hal ini membuat pariwisata internasional dan domestik menurun drastis. Salah satu maskapai Asia yang terkena imbas dari pandemi COVID-19 adalah Cathay Pacific Airways atau CX. Fase pertama yaitu formative research, di mana dalam studi kasus ini akan mencari tahu bagaimana CX melakukan manajemen isu dalam mengatasi dampak COVID-19 yang merupakan event yang tidak terencana atau unplanned event. Tujuan dari studi kasus ini adalah untuk mengetahui apakah maskapai tersebut berhasil mengatasi dampak dari unplanned event menggunakan manajemen isu, dan bagaimana mereka melakukan atau mengelola isu akibat unplanned event dan menerapkan tahapan-tahapan dari manajemen isu yang dilakukan sehingga mereka tetap mendapatkan kepercayaan dari konsumennya. Fase kedua yaitu strategi. Setelah CX melihat siklus isu COVID-19 yang sedang berlangsung, perusahaan mulai membentuk upaya penanggulangan terhadap isu dengan mengedepankan kampanye Cathay Care dan membentuk program Cathay Credit dan Fly Worry Free. Secara umum, ketiga upaya ini dilakukan oleh CX untuk publik secara global yang kemudian harus diterapkan setiap port atau kantor perwakilan dalam mempertahankan brand image kepada konsumen. Fase ketiga atau tactics yaitu terkait kampanye kesehatan seperti Cathay Care. CX juga menunjukkan telah melakukan manajemen isu lain berupa safety campaign sebagai upaya untuk memastikan agar penumpangnya yang harus melakukan perjalanan tetap merasa aman. Melalui safety campaign, CX memberikan langkah-langkah pencegahan yaitu dengan menjaga kesehatan penumpang atau menerapkan prosedur kesehatan. Fase keempat yaitu evaluation research. Hasil studi kasus ini menunjukkan dengan adanya isu COVID-19, maskapai CX khususnya di Indonesia menerima dampak pada beberapa aspek seperti penjualan, operasional penerbangan, dan jumlah penumpang. Dapat ditarik kesimpulannya bahwa serangkaian manajemen isu yang telah diterapkan oleh CX secara global outputs berjalan dengan baik sesuai dengan arahan dari kantor pusat atau head office di CX di Hong Kong. CX mampu menunjukkan kemampuannya dan telah mempergunakan kesempatannya dengan baik untuk memperbaiki potensi krisis dari dampak isu COVID-19 yang bisa mempengaruhi perusahaan dan kepercayaan publik. CX mampu menunjukkan kemampuannya dan telah mempergunakan kesempatannya dengan baik untuk memperbaiki potensi krisis dari dampak isu COVID-19 yang bisa mempengaruhi perusahaan dan kepercayaan publik. Penyalahgunaan data terhadap 50 juta pengguna Facebook oleh Badan Survei Politik Cambridge Analytica diduga untuk membantu kampanye Presiden Donald Trump pada pemilu tahun 2016. Kasus pelanggaran privasi ini digunakan untuk kepentingan politik, tepatnya dalam aktivitas kampanye kandidat presiden dari Partai Republik yaitu Donald Trump pada pemilu tahun 2016 silam. Pada fase pertama yaitu formative research, data-data pribadi pengguna Facebook dikumpulkan, diolah, dan digunakan oleh Cambridge Analytica tanpa sebelumnya mendapatkan izin maupun konsen dari pemilik data tersebut yang mana melanggar prinsip-prinsip perlindungan data dan tentunya hak privasi individu. Masyarakat yang terdampak di sejumlah negara bagian di Amerika Serikat mengajukan gugatan hukum di pengadilan negeri setempat. Selanjutnya, fase 2 strategi. Pada hal ini, Facebook melakukan 3 strategi generik untuk menangani krisis pelanggaran privasi ini, yaitu pertama, strategi defensif. Sebelumnya, Mark Zuckerberg sudah datang untuk bersaksi di hadapan Kongres Amerika Serikat dan berencana untuk bertemu dengan regulator Uni Eropa. Yang kedua, strategi adaptif. Pada bulan April 2018, Facebook memutuskan untuk menerapkan peraturan perlindungan data umum Uni Eropa di semua wilayah operasi termasuk Uni Eropa, serta pihak Facebook menyatakan mendukung undang-undang yang diusulkan yang meminta situs-situs media sosial untuk memberitahukan identitas dari para penggunanya yang melihat iklan kampanye politik online tersebut dan setuju membuat proses verifikasi baru untuk pengguna akunnya.
Yang ketiga, strategi dinamis. Facebook merencanakan sebuah perubahan eksternal perusahaan dengan tujuan mengembangkan produk dan jasanya yang diharapkan bisa memperkuat posisi platform media sosial di masa depan. Yang ketiga, taktik. Taktik yang digunakan oleh Facebook terdapat berbagai macam. Taktik news media merupakan salah satu taktik yang digunakan oleh Facebook untuk mengelola krisis perusahaan. Taktik news media memberikan kesempatan lagi bagi organisasi untuk dapat menjangkau audiensnya jauh lebih luas. Pesan melalui media dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu kredibilitas organisasi dan memancing khalayak yang sebelumnya tidak berminat. Selain itu, publikasi juga harus dipersiapkan dengan baik. Taktik media organisasi juga diproduksi dan diterbitkan oleh Facebook, seperti publikasi dengan merilis media kit dan direct mail seperti slideshow, video conference, dan lain sebagainya. Yang keempat, evaluation research. Perencanaan langkah-langkah dalam mengatasi krisis perusahaan Facebook dapat dinilai efektif dilihat melalui perubahan nama perusahaan Facebook menjadi Meta Platforms Inc. yang diresmikan pada tanggal 1 Desember 2021 yang menaungi sosial media WhatsApp dan Instagram yang merupakan bagian dari rebranding perusahaan. Mark Zuckerberg mencoba membawa visi yang lebih kuat untuk dapat memenuhi kebutuhan sosial melalui teknologi baru dengan tujuan identitas merek dengan level yang lebih tinggi, lebih teknis, dan lebih fungsional. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai studi kasus manajemen isu perusahaan nasional, yaitu strategi public relation Lion Air dalam menghadapi krisis jatuhnya pesawat JT610. Pada kasus jatuhnya pesawat JT610, Lion Air menggunakan strategi media relations untuk memperbaiki citra baik perusahaannya. Pada kasus tersebut, media relations berguna untuk mengendalikan krisis dan juga memperbaiki citra perusahaan. Lalu, untuk media yang digunakan dalam kasus ini, perusahaan telah membuka layanan krisis center. Selain itu, perusahaan dalam menanggulangi permasalahan pasca terjadinya krisis, perusahaan memiliki layanan resmi yang terdapat pada situs resminya yaitu www.lionair.co.id. Lion Air juga memberikan informasi terbaru terkait jatuhnya pesawat JT610. Studi kasus manajemen isu perusahaan internasional, pentingnya manajemen isu bagi maskapai penerbangan dalam menghadapi dampak COVID-19. Studi kasus pada Cathay Pacific Airways. Manajemen relation memiliki peran penting yaitu sebagai bentuk upaya perusahaan untuk mendapatkan kepercayaan dari konsumen terkait dengan isu yang berkembang di masyarakat mengenai adanya penyebaran pandemi COVID-19. Diharapkan dengan adanya penggunaan media relation yang digunakan, masyarakat dapat meningkatkan kepercayaan terhadap maskapai penerbangan. Salah satunya Cathay Pacific Airways. Cathay Care adalah suatu program yang memang diinisiasi dengan tujuan menginformasikan dalam menjaga kebersihan sesuai dengan protokol kesehatan yang dianjurkan dengan tujuan untuk mematuhi bahwa penerbangan tetap aman untuk digunakan berpergian dalam kondisi pandemi dengan menawarkan safety campaigns. Maskapai ini memberikan langkah-langkah mencegah dengan menjaga kesehatan penumpang atau menerapkan prosedur kesehatan. Studi kasus manajemen isu perusahaan luar negeri, penyalahgunaan data terhadap 50 juta pengguna Facebook oleh Badan Survei Politik Cambridge Analytica diduga untuk membantu kampanye Presiden Donald Trump pada pemilu tahun 2016. Adanya kasus penyalahgunaan data terhadap 50 juta pengguna Facebook. Dalam hal ini, pihak Facebook sendiri menggunakan media relation dalam tujuan menyelesaikan masalah tersebut, di mana Facebook dalam menggunakan media relation bertujuan untuk menyelesaikan kasus pelanggaran privasi yang terjadi di pihak Facebook dengan memberikan kesaksian dalam beberapa media. Dalam hal ini, pihak Facebook mengaku bersalah atas kejadian yang telah menarik kecaman dari pengguna dan pengiklan di akunnya, serta dari beberapa anggota parlemen. Media relation yang digunakan pihak Facebook dalam menyelesaikan kasus ini adalah melalui media publik langsung, yaitu dengan menghadirkan kesaksian dari panggilan-panggilan rapat dengan perwakilan Parlemen Eropa, menginformasikan perkembangan terbaru melalui media massa, serta media konferensi call merupakan media yang digunakan pihak Facebook. Sekian dan terima kasih.